kita disuruh berdoa terus setiap saat, karena doa itu dalam pemahaman agama itu selalu akan terkabul dengan 3 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama itu case. Ada yang diberikan case karena sesuai memang dengan kehendak Allah. Misalnya permintaannya Nabi Zakaria misalnya. Permintaannya Nabi Zakaria itu sesuatu yang tidak logis dan tidak bisa diterima akal. Kenapa? Karena Nabi Zakaria itu sudah berumur lebih daripada 100 tahun. Dan istrinya juga sudah berumur kurang lebih 95 tahun. Kemudian istrinya juga mandul. Secara logika tidak mungkin bisa melahirkan. Tetapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa untuk meminta kepada Allah bahwa doanya itu pasti didengar. Nah, jadi tidak boleh juga kita berdoa baru 1-2 minggu, 3 minggu misalnya tidak diterima. Aduh, kalau begini tidak usah berdoa, berhenti saja. Tidak boleh juga seperti itu. Karena Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam itu meminta dipindahkan kiblatnya itu nanti 3 tahun baru diterima. Ini Nabi Muhammad tidak berdosa, orangnya maksum, dia adalah makhluk yang paling terbaik, tetapi doanya juga nanti 3 tahun baru dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi di sini ada konsep yang diajarkan oleh agama kita, yaitu tentang istiqomah. Ya, karena kalau kita istiqomah itu namanya amal soleh. Jadi setiap kita ucapkan sesuatu atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam agama ini, itu dihitung amal soleh. Jadi kalau misalnya kita menabung di bank itu akan bunyi SMS banking. Ya, bunyi dia bahwa saldo kita akan bertambah. Sehingga pada akhirnya nanti ketika ditimbang di akhirat, fa'amma man haffat mawazinu, itu fahuwa fi isyatir radiyah. Ketika ditimbang amalnya itu luar biasa, dia gembira sekali dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tugas kita diciptakan oleh Allah di dunia ini sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi misalnya seperti sekarang ini juga zamannya COVID-19, ya kan? Kita semua pakai masker. Kita taat itu, maka insya Allah setiap ketaatan kita itu dihitung amal soleh. Lalu kita niatkan ibadah. Karena atiullah yang dipanggil di situ adalah orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini namanya kebersamaan. Nah, oleh sebab itu, interval waktu yang disiapkan oleh Allah kepada kita ini, apakah ada yang bersifat 60 tahun, ada yang 70 tahun, bahkan ada yang tidak cukup umurnya, belum lahir sudah meninggal, bahkan ada yang disebut oleh Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, dipanjangkan umurnya terus sampai biasa cucunya dengan anaknya sudah ada yang bosan. Sama sekali opa hidup Nah, ini bahaya sekali kalau ada yang seperti ini, ya. Sebab umur itu sudah merupakan sesuatu settingan yang sudah diberikan oleh Allah. Sedetik tidak bisa maju dan sedetik tidak boleh mundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kenapa? Karena begitu datang waktunya, kul yatawaffakum malakul maut. Dia sudah datang. Malaikat maut itu datang. Jadi tidak bisa kita korek-korek yang seperti itu. Kapan dia meninggal, di mana tempatnya, tidak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu keimanan inilah yang diberikan bumbu oleh agama kita. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan baik, maka akan dihitung nilai yang terbaik juga. Misalnya zaman pandemik sekarang ini, misalnya ada yang meninggal, itu dihitung syahid misalnya oleh hadis Nabi. Nah, ini tentu syahid akhirat, bukan syahid seperti berperang.
Nah, nilai-nilainya itu, tapi tidak boleh kita minta, hanya dia terjadi pada waktu itu. Oleh sebab itu, konsep yang diajarkan dalam ajaran agama kita ini selalu mengemukakan bagaimana kita bisa meraih nilai tertinggi nanti kegiatan kita setelah berakhir hidup ini. Ya, begitu dibuka alam yang sebenarnya, alam yang sesungguhnya, nilai yang kita dapatkan, maka disitulah orang melihat sesuatu yang selama ini dia imani. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan, apa yang akan diberikan kepada kita itu tidak diperlihatkan, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Kita akan diberikan surprise dalam hidup ini. Wala ufya lakum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu biasa kita baca dalam surah Sajadah. Kami tidak perlihatkan sesuatu yang akan kami berikan kepadamu karena jauh lebih tinggi nilainya. Nah, itulah yang disebut biasa kalau orang-orang yang tidak beriman. Misalnya Marxisme mengatakan religion is oppiate society. Agama itu racun bagi kehidupan. Kenapa? Karena dia tidak masuk di akalnya yang namanya agama itu. Karena biasa kalau orang agama, dia sudah tertarik dengan apa? Pemberitahuan yang diberikan oleh malaikat kepadanya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat selalu datang membisikkan kepadanya. Nah, ini yang perlu kita cari dalam kehidupan kita. Apa malaikat sudah selalu membisikkan sesuatu? Sebab yang banyak membisikkan orang itu selalu adalah hanya allazi yuwas wisufi sudurin nas. Itu yang banyak. Adam, kenapa kamu dilarang makan pohon? Mendekati pohon, la takrabahasi jarjarah. Jangan kau dekati pohon ini, Adam. Pasti ada maksudnya, Adam. Yang pertama, kau pasti tidak akan bisa kekal di sorga. Oh, begitu Am. Kalau begitu kita mau seka kalau begitu. Gitu. Jadi diberikan motivasi untuk selalu menjadikan pemikirannya itu cocok dalam realitas. Tidak mampan Adam datang sama istrinya. Hawa, apa merengek-rengek kamu sama Adam? Seka saja itu pohon. Padahal Allah sudah memberikan yang namanya instruksi bahwa ini tidak boleh. La takrabahasi sajara fatakuna minaz zolimin. Jangan kau dekati ini Adam, nanti akan kau menjadi orang yang zolim. Makanya orang yang melakukan keburukan dalam kehidupan ini disebut dengan menzolimi dirinya sendiri. Akhirnya Nabi Adam tersadarkan setelah melakukan itu. Memang biasa yang namanya perbuatan itu nanti di belakang penyesalannya. Sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran itu Nabi Adam mengucapkan Rabbana zolamna anfusana. Coba lihat, Rabbana, wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan kami, mengampuni kami. Nah, inilah yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Satu hari satu malam kita bisa beristighfar 70 kali sampai 100 kali. Karena apa? Rewardnya akan turun kalau kita selalu istighfar. Reward apa? Di dunia ini, di dalam surah Nuh dikatakan akan diberikan berbagai macam kehidupan dunia ini akan diberikan dengan mudah dengan istighfar itu. Nabi Adam, konon kabarnya ada yang menyatakan, menafsirkan sampai 300 tahun sujud baru bisa diterima. Mengucapkan kalimat bahwa dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita oleh Nabi Muhammad diberikan juga apa? Diberikan semacam kartu SIM. Kartu SIM-nya apa? Kalau kita bisa mengucapkan di akhir kalimat kita La ilaha illallah, itu ada namanya pemberian reward tersendiri, yaitu kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah, dakhalal jannah. Nah, itu juga bagus, sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu interval waktu kita ini tidak dihitung berapa lama kita hidup di dunia ini, tidak dihitung.
Sebab kalau dihitung berapa lama kita hidup di dunia ini, mungkin pertimbangan amalnya sangat sedikit. Tetapi bagaimana semua kehidupan dunia kita ini selalu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah dalam Islam itu sejak kita bangun sampai tidur, bahkan tidur itu sendiri bisa berpotensi menjadi ibadah. Kita masuk WC saja bisa jadi ibadah. Allahumma inni a'udzubika min hubusi wal habaib. Melangkahkan kaki kiri itu adalah tuntunan yang diajarkan oleh agama. Keluar pakai kaki kanan. Nah, biasanya terbalik. Kalau masuk masjid dengan kaki kiri. Nah, itu terbalik. Jadi tuntunannya ada. Begitu kita mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar, dengan tangan kanan. Karena menurut Nabi, orang yang makan dengan tangan kiri adalah yang tidak dibenarkan dalam Islam. Misalnya seperti itu. Itu semua konsep-konsep yang ketika kita lakukan dalam kehidupan ini, itu berpotensi menjadi nilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita bisa menyelesaikan hidup ini dengan terlepas daripada pelekatan-pelekatan yang ada sama kita. Karena pelekatan-pelekatan itu hanya berpotensi sampai kepada hatta zurtumul maqabir, sampai di situ selesai. Orang semua pakai pakaian yang sama, nilainya juga sama, tidak ada lagi yang lebih hebat. Makanya Nabi mengatakan yatsba'u mayyitu salasa, hanya ada 3 yang mengantar nanti kita ke kubur. Ahluhu, keluarga kita, wa maluhu, harta kita, mungkin mobil kita dan sebagainya. Tapi hanya sampai di pelataran saja, tidak bisa ikut masuk. Tolong Uti kalau saya meninggal kasih masuk dengan saya pakai kulkas, supaya karena saya suka minum es. Tidak bisa dicok di mana PLN, so tidak ada waktu itu. Apa yang menjadi cahaya pada waktu itu? Yang menjadi cahaya tidak lain adalah bacaan Al-Quran, sedekah kita walaupun hanya Rp1.000 kepada orang lain, senyum kita kepada tetangga. Semuanya itu akan menjadi cahaya nanti ketika kita ditanya oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir. Man rabbuka? Yang dikatakan dalam hadis Nabi, orangnya sangat seram. Melihat saja mukanya, itu orang sudah takut. Tetapi anehnya, Umar bin Khattab membantah. Nah, inilah hebatnya Umar bin Khattab ini. Dia membantah ketika dia ditanya oleh Munkar Nakir. Sebab apa? Ali bin Abi Thalib belum pulang. Setelah orang pulang semua, dia tetap mendengarkan apa kira-kira terjadi antara Umar dengan malaikat Munkar Nakir. Ternyata Umar bin Khattab menginstruksi Munkar dan Nakir. Pantas saja orang takut sama kamu, Munkar dan Nakir. Sebab apa? Mukamu seram begini, baru lihat mukamu orang tidak bisa menjawab. Coba kau kasih lihat mukamu yang bagus, pasti orang akan menjawab dengan baik kalau betul-betul dia beriman. Nah, itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, tentu ini dalam bahasa konteks reaksi dan aksi. Tetapi dalam konsep keimanan, semuanya kita akan ditolong oleh Allah jika kita punya keimanan dengan baik. Bukankah saya katakan tadi bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak masuk akal, yang ketika diperlihatkan oleh Allah itu bisa saja. Bagaimana misalnya Nabi Nuh juga dijadikan di lockdown oleh Allah, ya, ketika terjadi banjir. Yang kita lakukan sekarang ini lockdown. Ya. Bagaimana Ashabul Kahfi di lockdown oleh Allah 309 tahun. Bagaimana Nabi Yunus di lockdown oleh Allah di dalam ikan. Kenapa? Ada pasti sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab terjadinya itu. Mungkin di zaman kita juga sekarang seperti itu. Bagaimana Nabi Isa di lockdown oleh Allah sampai sekarang diangkat menurut Al-Quran. Walaupun sebagian yang tidak sepakat bahwa Isa itu tidak diangkat, tetapi dalam Al-Quran dikatakan dirafa, diangkat oleh Allah.
dan akan diturunkan nanti pada menjelang akhir daripada akhir zaman ini. Demikian pula Nabi Muhammad di lockdown di Gua Hira, di lockdown ketika beliau tidak boleh berhubungan kurang lebih 3 tahun kepada masyarakat kafir Quraisy. Bahkan ketika perang Khandaq juga beliau di lockdown oleh musuh-musuh beliau. Jadi Allah memberikan contoh kepada kita bahwa hal ini akan terjadi kapan dan di mana saja. Hanya tokoh dan sumbernya yang berbeda. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita memahami kehidupan ini dengan baik, pada akhirnya hanya 2 muarahnya. Apakah kita berakhir dengan husnul khotimah atau sebaliknya su'ul khotimah. Nah, kita tentu berharap bahwa kita akan berakhir semua kehidupan kita ini dengan husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Sebab apa? Ketika husnul khotimah itulah, maka malaikat akan memberikan Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu susah dan janganlah kamu bersedih. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu karena surga yang akan diberikan kepadamu, yang dijanjikan kepadamu, telah diperlihatkan kepada kita. Maka pantas kalau ada orang mau meninggal dunia, itu senyum-senyum. Kenapa? Sudah diperlihatkan maketnya surga kepadanya. Allahu Akbar. Ini saya punya malaikat. Iya, ini kau punya. Alhamdulillah. Tersenyumlah dia. Dia lupakan semua apa yang telah pernah dia kumpulkan di atas dunia ini. Dia ingin segera percepat malaikat, percepat malaikat. Tetapi sebaliknya orang yang mendapatkan sesuatu yang buruk, dia malah mengatakan, jangan terjadi hal ini. Kalau boleh, hal ini jauh daripada kehidupan saya. Kenapa? Karena mereka telah dijanjikan sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mempercepat langkah kita. Kata Allah, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegera kamu. Jangan lama-lama, cepat-cepat. Menuju apa? Menuju ampunan Allah dan sorga yang luasnya seperti langit dan bumi. Di mana kita mau dapat kapling yang begitu besar nanti di akhirat? Luasnya seperti langit dan bumi. Tidak boleh lagi kita hitung. Kalau begitu Ustaz, saya mau capek menyapu di sana. Tidak usah kita pikir untuk menyapu lagi di sana. Kenapa? Karena fasilitas-fasilitas sudah disiapkan. Wakabaiba atraba. Kita akan dilayani dengan pelayan-pelayan yang sangat setia kepada kita. Oleh sebab ini gambaran-gambaran Allah itu dalam Al-Quran, baik kita dapatkan dalam surah Ar-Rahman, baik kita dapatkan dalam surah Al-Waqiah dan surah-surah yang lain. Ini semua adalah memberikan motivasi kepada kita. Oleh sebab itu kata ulama, ketika orang banyak mengingat kematian, bukan dia menjadi pesimis dalam kehidupan ini. Karena Nabi Muhammad mengatakan, aksiru li zikriha di millazat. Berbanyaklah kalian untuk mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan di atas dunia ini. Dan kata ulama, ada 3 hal yang kita bisa dapatkan ketika kita selalu banyak mengingat kematian itu. Yang pertama adalah kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap hari mungkin kita tegakkan sholat, itu merupakan taubat kita. Sebab di antara 2 sujud kita selalu mengucapkan Rabbi firli, Rabbi firli. Ada juga yang mengatakan Rabbi firli warhamni. Tidak usah kita perbedakan seperti itu. Kita selalu meminta ampun kepada Allah. Dengan sholat yang kita lakukan itu akan menjadi sertifikat pertama yang akan diperiksa nanti oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuka? Allahu Akbar. Masya Allah. Naumatul. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Masya Allah. Ibu-ibu masih ingat tidurnya pengantin berapa tahun yang lalu? Tidak mau tak tidur sampai pagi. Kenapa? Nikmat rasanya. Yang kedua adalah ketika kita selalu banyak mengingat kematian, maka kita bergairah untuk melaksanakan ibadah. Kenapa?
Karena semua orang di akhirat merasa kekurangan, merasa tidak penuh dengan dia punya amalan-amalan. Digambarkan dalam Al-Quran, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinun. Jika kau melihat pemandangan pada hari kiamat nanti, orang-orang yang berdosa itu sambil berdoa, meneteskan air mata, mengangkat tangannya kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Tuhan, saya sudah lihat, saya sudah dengar. Farji'na na'mal sholihan, tolong kembalikan aku kembali ke dunia. Kembalikan aku ke Limboto lagi. Limboto so hancur. Tidak ada, so habis. Na'mal sholehan, saya akan mengerjakan amal soleh. Inna muqinun, sekarang saya sudah yakin ya Tuhan. Terlambat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga adalah ketika kita selalu melaksanakan, mendengar, mengikuti, mendengarkan, mengingat banyak-banyak kematian itu, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Kenapa ketenangan? Karena kita sudah mempersiapkan diri, kita sudah selalu bertobat kepada Allah, maka pasti jaminan-jaminan itu akan didatangkan oleh Allah kepada kita sebagai orang yang mendapatkan tempat yang baik, insya Allah di dunia ini dan di akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa inilah yang banyak selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hidup kita ini tidak rugi dalam kehidupan dunia ini, dan di akhirat kita termasuk orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah. Saya kira ini beberapa hal yang saya dapat sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita terus termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan kita. Sebab Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan kita disuruh melakukan ibadah sesuai kemampuan kita. Tidak perlu kita ikuti orang lain. Bagaimana dia, misalnya Nabi Muhammad kita ikuti sampai bengkak-bengkak kakinya ketika dia sholat tahajud. Tidak bisa kita seperti, mungkin kita juga bengkak tapi lain bengkaknya. Ya, barangkali bengkak masalah apa, masalah kita tidak tahu. Yang jelas tidak sama ketika Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad sahabat sendiri Ibnu Mas'ud ingin ikut, hampir lari. Sebab rakaat pertama beliau baca Al-Baqarah 286 ayat. Dan ditambah dengan surah An-Nisa 176 ayat. Ini berapa juz kalau seperti itu. Tapi bersyukurlah kita juga, alhamdulillah tadi kader-kader kita, adik kita tadi sudah membacakan Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan di Lemboto ini insya Allah kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Dan akhirnya mari sama-sama kita doakan almarhum. Mudah-mudahan doa kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.